Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Dan biarlah apapun yang kita kerjakan pada hari ini dan biarlah Tuhan yang memberkati. Amin. Nah, teman-teman semuanya, saya tidak habis pikir dengan ustadz-ustadz ini yang selalu merendahkan kekristenan, yang selalu mencampuri urusan kekristenan. Ya, bahkan kali ini mereka mengurusi mengenai mukjizat yang dilakukan oleh pendeta-pendeta kita. Saya tidak tahu apakah mereka iri dengki ya, karena mereka tidak bisa melakukan mukjizat. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini Ustadz Agustan dan bersama dengan rekan-rekannya mereka meminta ya pesulap merah untuk membongkar kepalsuan-kepalsuan atau mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh pendeta ini, karena mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh pendeta-pendeta ini adalah sebuah kebohongan atau kepalsuan. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, marilah kita saksikan video berikut ini. Seperti itu sudah pernah dibongkar sama Ananda pesulap merah, Tuan Guru. Makanya teknik seperti itu sudah pernah dibongkar sama Ananda pesulap merah, Tuan Guru. Guru, apa perlu pesulap merah membongkar terkait ini? Perlu. Nah, ini ide yang bagus ini. Ide yang bagus. Karena biasanya yang yang dibongkar oleh pesulap merah itu adalah dukun berkedok agama. Ya kan? Bisa jadi bukan hanya berkedok agama Islam, bisa jadi mungkin ada dukun yang berkedok sebagai orang yang bertautan dengan agama Kristiani. Ini kan bermasalah, harus dibongkar oleh para pesulap merah. Ya. Ini kemarin ada yang komen di TikTok ya. Wajib katanya. Dan saya kira ini, maaf, saudara Nasrani ini kayaknya dari Protestan. Saya melihat stand wajib, yang ini wajib dibongkar. Karena dia juga tidak mengakui, tidak mengiman. Dan masalahnya, mau menghubungi pesulap merah ini ada nggak yang dengan nomor HP-nya, atau mungkin nanti pesulap merah mendengar ini boleh juga sih. Pesulap merah mau di Nah, baik teman-teman semuanya, tadi cuplikan dari Ustadz Agustan dan bersama dengan rekannya Ustadz Ipung ya, mereka membahas mengenai mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta kitab ya. Mereka menganggap bahwa semuanya itu adalah sebuah kebohongan, sebuah tipu muslihat atau sebuah kepalsuan yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta kita ini. Mereka tidak percaya bahwa itu adalah mukjizat ya. Mereka menganggap bahwa yang dilakukan oleh pendeta-pendeta ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh para dukun-dukun yang seperti Samsudin ya, di mana pesulap merah membongkar kemarin itu kepalsuan-kepalsuan atau kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh si Samsudin ini, dan semuanya terbongkar bahwa itu tidak benar ya mengenai perdukunan-perdukunan itu. Tetapi dalam hal ini teman-teman semuanya, apakah yang dilakukan oleh pendeta-pendeta kita itu apakah sama dengan perdukunan? Saya katakan bahwa tidak sama ya. Ini berbeda, ini bukan perdukunan ya, ini adalah mukjizat. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita harus mengerti bahwa apa sih sebenarnya ya mukjizat itu ya. Apakah memang benar ada ya sampai hari ini mukjizat itu? Bahkan di kalangan orang Kristen juga ya, ada banyak orang yang tidak percaya dengan mukjizat itu ya. Mereka tidak percaya bahwa pendeta-pendeta pelaku mukjizat ini itu adalah berasal dari Tuhan ya. Ada yang menganggap bahwa itu adalah mereka memakai ilmu yang lain ya. Tetapi di balik itu mereka mengatasnamakan nama Tuhan kita Yesus untuk menyembuhkan sesuatu misalnya. Nah, teman-teman semuanya, di dalam Alkitab kita bisa lihat bahwa apa sih arti dari mukjizat itu. Di Markus pasal 2 ayat yang ke-12 ya, di sini dikatakan, dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya ya, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita tahu bahwa arti mukjizat itu
sangat luas sekali ya. Bahkan ada yang berpikir bahwa kalau misalnya ya matahari terbenam di sore hari dan matahari terbit di pagi hari itu adalah sebuah mukjizat. Ada orang berpikir bahwa terjadinya siang dan malam itu semuanya karena mukjizat. Tetapi dalam hal ini kita harus bisa membedakan. Saya mau katakan bahwa itu bukanlah mukjizat. Itu adalah suatu ketetapan Allah. Ya, itu adalah suatu ketetapan Tuhan. Ya. Saya kasih contoh satu lagi. Ya, ketika ada seorang yang melahirkan, ya, dan anaknya itu beratnya bisa mencapai 3 kilo lebih, dan kita berpikir kenapa itu bisa terjadi? Ya, kenapa dia bisa melahirkan anak segede itu? Tetapi saya mau katakan itu adalah sudah ketentuan Tuhan. Ya, memang harus anak itu keluar dari organ itu. Walaupun organ itu misalnya sangat kecil sekali dan itu sudah ketentuan daripada Tuhan. Ya, tetapi apa sih mukjizat itu? Sama seperti tadi yang dikatakan di dalam Alkitab tadi di Markus 2 ayat yang ke-12 ya. Di ayat terakhir itu di mana Yesus pada saat itu dia menyembuhkan ya orang lumpuh, dan ada orang-orang Farisi di samping itu ya, orang-orang Yahudi di sekelilingnya, dan mereka mengatakan ya ketika anak itu bangkit bisa berjalan lagi, mereka mengatakan yang begini belum pernah kita lihat. Nah, teman-teman semuanya kita bisa bedakan bahwa itulah arti pada mukjizat. Artinya belum pernah kita lihat. Ya, ada hal yang mustahil terjadi. Ya. Nah, teman-teman semuanya, berbicara tentang mukjizat ini, ya. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Ya. Itu adalah sebuah tipu muslihat, itu adalah sebuah kepalsuan para pendeta. Tetapi saya mau katakan, ya, di dalam Alkitab ada banyak sekali para nabi ya di Perjanjian Lama, dan begitu juga dengan para rasul di Perjanjian Baru. Mereka juga melakukan mukjizat-mukjizat besar sama seperti dengan Yesus. Ya, mereka menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, ya, membuat orang bisu bisa berbicara, membuat orang tuli bisa mendengar, membuat orang lumpuh bisa berjalan. Dan begitu juga dengan Rasul Petrus. Ya, Rasul Petrus juga melakukan hal yang sama, ya. Dan begitu juga dengan murid-murid yang lain. Tetapi pertanyaannya, apakah hari ini mukjizat itu masih ada? Saya mau katakan secara pribadi, ya, bahwa mukjizat itu sampai hari ini masih ada, ya. Mukjizat itu berlaku sampai hari ini dan masih ada, ya, dan masih banyak, ya, para hamba-hamba Tuhan yang bisa melakukan mukjizat itu. Saya berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Saya pernah mengalami, ya, di keluarga saya saya punya ibu di mana beberapa tahun yang lalu, sudah 8 tahun yang lalu, dia mempunyai tumor, ya, di dalam perutnya sebesar buah kelapa, ya, sebesar segini, ya, teman-teman semuanya. Tetapi ketika kami datang kepada para hamba Tuhan dan kami berdoa di situ, dan para hamba Tuhan ini berdoa dan mereka mendoakan terus-menerus, ya, bukan hanya satu kali, kami rutin di situ datang, ya, berdoa. Kami juga berdoa di rumah dan berdoa juga di situ, dan para pendeta itu juga berdoa dan mereka menumpangkan tangannya, ya, mereka berdoa kepada ibu saya ini, dan puji Tuhan sampai hari ini, ya, tumor yang ada di dalam perutnya itu sudah tidak ada lagi. Ya, dan kami tidak pernah ke dokter. Ya, kami belum pernah ke dokter. Karena bagi kami itu adalah jalan terakhir. Tetapi jalan yang pertama buat kita adalah kuasa Tuhan dulu, ya. Nah, teman-teman semuanya, saya tahu bahwa saudara kita, orang-orang muslim ini atau para ustadz-ustadz ini, mereka dengki, mereka iri, ya, karena di antara mereka tidak ada yang sanggup melakukan mukjizat-mukjizat itu, ya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa siapa yang tidak percaya dengan nama itu sudah pasti tidak bisa melakukannya. Ya. Di Kisah Para Rasul itu dikatakan bahwa tidak ada nama yang diberikan di bawah kolong langit ini
untuk kita bisa beroleh kehidupan selain daripada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi teman-teman semuanya, saya mau katakan, jangan ragu-ragu untuk memakai nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara sakit, tumpang tangan, jamah dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh. Saya percaya dengan iman saudara, ya, semuanya bisa terjadi. Ya. Jadi teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwa kita harus bisa membedakan, ya, apa itu mukjizat. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau terjadinya siang dan malam, kalau terjadinya tadi apa yang saya katakan terjadinya siang dan malam, itu bukan mukjizat, ya, itu sudah ketetapan Tuhan. Tetapi yang dinamakan adalah mukjizat adalah yang tidak pernah kita lihat, ya, yang mustahil bagi kita, ya. Sama seperti tadi ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu dan dia berjalan, dan orang-orang di sekitar itu, orang-orang Farisi dan semuanya, ya, mereka mengatakan ini belum pernah kita lihat. Dan itu yang dinamakan mukjizat. Kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih. Salam.